Bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis yang penuh barokah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Baik, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit memberikan sebuah materi yang berkaitan tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Manusia dalam menempuh perjalanan hidupnya tidak terlepas dengan namanya cobaan. Baik cobaan kesengsaraan, kemiskinan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa kepada manusia sehingga menimbulkan kesengsaraan dan kesusahan, maka tidak lain kecuali menguji sampai di mana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana cobaan tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, maka Allah akan memberikan sebuah ganjaran pahala yang begitu besar kepada kita. Jika Allah mencintai hamba-Nya, maka Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Maka oleh sebab itu, kita sebagai hamba jangan salah mengartikan jika seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, kemiskinan, dan beberapa macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu sungguh benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila cobaan tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran. Adapun berkaitan perlunya kita memiliki sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasannya bersabarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka kaum itu diujinya terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela mendapatkan cobaan tersebut, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang marah, maka kemurkaan Allah baginya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya berkaitan keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman dan merupakan kepala dari tubuh. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mematuhi ketaatan dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Lalu yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam keadaan istiqomah atau keteguhan hati, dan tidak lupa bahwa hidup ini hanya sementara dan suatu saat nanti semuanya akan dikembalikan kepadanya. Maka ketika kita melakukan ibadah, perlu kita bersabar, karena bila tidak, maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap cobaan kepahitan yang menimpa kepada kita harus memiliki iman yang kuat. Manusia harus mengimani takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berencana, berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Mungkin itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.